Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafrizal Iksan dengan nomor NIM 2303015126 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Industri dan Informatika. Saya akan mempresentasikan model lapisan 7 OSI atau yang disebut Open System Interconnection. Dalam dunia jaringan komputer, model OSI menyediakan kerangka kerja standar untuk komunikasi antar perangkat. 7 lapisan model ini memungkinkan interoperabilitas yang efektif antara sistem yang berbeda. Ada pengenalan dan tujuan model OSI. Yang pertama, standarisasi komunikasi. Model OSI menyediakan standar terbuka untuk komunikasi antar sistem yang berbeda. Yang kedua, interoperabilitas. Lapisan-lapisan model OSI memungkinkan perangkat dan aplikasi dari vendor yang berbeda untuk saling berinteraksi. Yang ketiga, troubleshooting mudah. Struktur berlapis membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Nah, di sini ada lapisan yang pertama, yaitu lapisan fisik. Lapisan fisik berfungsi untuk transmisi sinyal, spesifikasi perangkat keras, dan sinkronisasi. Transmisi sinyal ini bertanggung jawab untuk transmisi bit data secara fisik melalui media seperti kabel atau gelombang radio. Yang kedua, spesifikasi perangkat keras. Ini menentukan karakteristik perangkat keras seperti konektor, voltage, dan format sinyal. Yang ketiga, sinkronisasi mengatur antara pengirim dan penerima, seperti kecepatan transmisi dan format bit. Yang kedua adalah lapisan data link. Penyediaan koneksi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membangun, mempertahankan, dan mengakhiri koneksi data yang dapat diandalkan. Dan kontrol aliran. Lapisan ini mengatur laju pengiriman data agar penerima tidak kewalahan. Lalu yang ketiga, deteksi dan koreksi kesalahan. Lapisan ini mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi data. Lalu ada lapisan jaringan. Lapisan jaringan ini mengakses beberapa, yaitu pengalamatan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengalamatkan perangkat dalam jaringan. Yang kedua, routing. Lapisan ini menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data di antara banyak jaringan yang terhubung. Yang ketiga, kontrol kemacetan. Lapisan ini mengelola lapisan lalu lintas data untuk mencegah kemacetan di dalam jaringan. Lalu ada lapisan transport yang mengakses segmentasi dan reassembling. Lapisan ini membagi data menjadi segmen yang dapat ditransmisikan dan menyatukan kembali di sisi penerima. Lalu kontrol aliran dan kesalahan, mengatur laju transfer data dan mendeteksi serta memperbaiki kesalahan selama pengiriman. Lapisan ini juga memungkinkan berbagi aplikasi untuk menggunakan koneksi jaringan yang sama yang secara bersamaan. Lalu ada lapisan sesi. Lapisan ini mengatur pembukaan,
pemeliharaan, dan penutupan sesi komunikasi antar aplikasi. Lalu lapisan ini juga memungkinkan pemulihan sesi komunikasi yang terputus tanpa harus memulai ulang dari awal. Lapisan ini juga menyediakan titik kontrol untuk memulai ulang transmisi dari titik tertentu jika terjadi kegagalan. Lalu ada lapisan presentasi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menerjemahkan format data dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Lapisan ini juga mengekskripsi data agar aman selama pengiriman dan mendeskripsikan di sisi penerima. Lalu ada kompresi. Lapisan ini dapat mengomprensi data untuk mengurangi ukuran sebelum dikirim. Lalu ada lapisan aplikasi. Yang pertama, protokol aplikasi. Lapisan ini menentukan protokol komunikasi yang digunakan oleh aplikasi seperti HTTP, SMTP, dan FTP. Yang kedua, layanan jaringan. Lapisan ini menyediakan layanan jaringan yang dibutuhkan aplikasi seperti transfer file, email, dan web browsing. Yang ketiga, interaksi pengguna. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna akhir melalui aplikasi dan antarmuka.